melihat upaya untuk membangun generasi literasi di era digital ini. Tadi bagus sekali sudah disampaikan oleh Mas Irendra Raja Wali, yaitu terutama kita ingin membangun masyarakat yang waras digital oleh karena munculnya apa yang dia sebut tadi sebagai pandemik itu. Nah, tetapi kalau kita ingin mencari gambar besarnya, pemerintah berada dalam posisi seperti apa? Nah, ini berikutnya. Nah, terkait dengan generasi literasi ini, literatus itu kan orang yang terpelajar, orang para pembelajar. Literasi melek macam-macam kan, ada digital literacy, ada media literacy, ada keuangan literacy, segala macam. Mungkin juga ada agama literasi tentang agama, yaitu kemampuan untuk memahami agama. Nah, ini jadi para literatus inilah yang menjadi prioritas pertama dari pemerintah atau Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 sampai 2024 ini. Sebelumnya pada periode pertama itu kita yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Tetapi kalau kita ingin mencapai nation branding kita yaitu Indonesia Maju, tidak ada jalan lain menurut Presiden bahwa prioritas utama kita adalah membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis, dan yang mampu bersaing secara global. Nah, tentu tadi digambarkan bahwa mereka yang juga mampu hidup dalam dunia digital yang tidak harus dikuasai oleh semua orang di Indonesia. Nah, jadi menjadi literasi digital itu menjadi penting. Nah, di dalamnya tadi Mas Raja Wali mengatakan dalam literasi digital yang harus kita juga pertimbangkan yaitu ada yang tadi yang namanya pandemik itu, dan kemudian juga menghadapinya itu dalam upaya untuk menuju apa yang kita sebut sebagai kewarasan digital. Nah, ini tapi yang pertama adalah tentang pembangunan SDM. Jadi pembicaraan kita malam ini terkait literasi digital itu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Berikutnya, dalam pembangunan sumber daya manusia ini kita bisa lihat secara langsung pada RPJMN 2020-2024, yaitu upaya kita untuk membangun Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi, yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Kalau kita bisa melihat di titik ini, maka dari 7 agenda itu yang terpenting terkait dengan diskusi kita malam ini adalah meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Jadi artinya transformasi digital, literasi digital itu terkait langsung dengan pembangunan SDM di dalam Panca Kerja maupun di dalam RPJMN 2020-2024. Oke, berikutnya. Nah, ini strategi pembangunannya langsung saja kalau kita ambil yang kita inginkan adalah manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, kalau mau berdaya saing di dalam transformasi digital, tidak ada jalan lain, yaitu membangun literasi digital. Nah, kemudian di titik ini bisa kelihatan misalnya di bagian ketiga dalam pembangunan karakter, itu terkait dengan budaya literasi. Nah, yang kita bicarakan adalah literasi digital malam ini, inovasi dan kreativitas. Tapi karena ini juga, saya dengar malam ini adalah terkait dengan banyak teman-teman dari kalangan NU, salah satu pembangunan karakter yang ingin kita lakukan itu adalah memperkuat moderasi beragama. Pembangunan karakter ini yang sebenarnya kan dilakukan oleh teman-teman NU selama ini, baik dari PBNU sampai ke bawah, itu selalu berupaya menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan moderat dalam beragama, dan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia kita, yaitu memperkuat moderasi beragama. Jadi kalau kita jadi satukan, upaya memperkuat moderasi beragama ini dapat kita kaitkan dengan kemajuan teknologi hari ini, yaitu teknologi digital. Nah, ini bagian juga dari literasi digital yang kita harapkan dalam upaya pembangunan karakter di Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, adapun masalah dasar pembangunan SDM pada hari ini, tentu kami melihat secara simpel saja masalahnya, terutama di wilayah kelembagaan pendidikan, terutama terkait dengan masalah infrastruktur,
fasilitas pendidikan, tenaga pengajar, dan kurikulum atau metode pengajaran. Nah, di sini nanti tantangan terbesar dari teman-teman dari NUisme ini ya, untuk terlibat secara jauh dalam upaya masuk dalam kelembagaan pendidikan. Kemudian yang kedua, tentang masyarakat yang heterogen ini juga bisa menjadi sumber kekuatan, juga bisa menjadi kelemahan kita. Nah, terkait dengan hal terjadi malam ini, yaitu soal social digital divide, ini masalah kesenjangan sosial, kemajuan teknologi yang menimbulkan disrupsi atau beban cepat dan misinformasi atau disinformasi. Nah, atau dalam bahasanya Mas Raja tadi, yang memunculkan peerdemic dan bisa memunculkan ketidakwarasan digital. Nah, malam ini kita ditantang kan untuk menumbuhkan di dalam transformasi digital, kita ditantang untuk menumbuhkan yang namanya kewarasan digital melalui literasi digital yang bagus begitu. Oke, berikutnya. Nah, ini mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Raja. Pada intinya tidak ada seorang pun sekarang yang bisa mengatakan bahwa oke, kita tidak usah ikut dalam transformasi digital, kita tidak usah ikut dalam apa yang disebut sebagai internet. Karena di Indonesia per Januari sekarang sudah dilihat total orang yang terlibat ini adalah 175,4 juta yang ikut dalam internet. Jadi internet sudah menjadi bagian hidup sehari-hari di Indonesia, dan waktu yang diperlukan pun sekarang untuk main internet hampir 8 jam. Nah, ini tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Mas Raja bahwa kita sekarang masuk dalam apa yang disebut oleh Manuel Castells sebagai bangkitnya network society. Nah, ini ada beberapa bahan terkait bagaimana kita melihat data, big data sekarang, termasuk yang terpenting sekarang kalau mau terlibat dalam dunia digital, orang melihat tentang nilai data. Nah, ini kalau Indonesia bisa maju, mungkin kita menolak ini. Ya, pasti tidak. Oke, berikutnya. Jalan atau apel tertual di balik kerusuhan tersebut. Jangan ada suara nih yang di lapangan, tapi betul-betul mengungkap secara tuntas. Ada suara yang lain. Menggunakan seluruh. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat dari itu kan tadi dari riset dan tempat lain. Nah, kemudian ini saya ambil saja dari APJI, Asosiasi Penyedia Penyedia Jasa Internet Indonesia. Ini kita kelihatan sekarang bahwa yang paling tinggi pemakai internet ini adalah kita lihat dari generasi Z ini, dari 10 sampai dengan 24 tahun, kemudian dari generasi Y dan generasi X tinggal sedikit. Jadi pada dasarnya mereka inilah yang menjadi pemain utama sekarang dalam dunia digital di Indonesia. Generasi saya sudah fading away, generasi yang baru segera bermunculan, dan mereka hidup dalam dunia digital. Kalau saya hidup dalam dua alam, non-digital dan digital. Nah, kalau generasi Y dan generasi Z atau Z itu sudah hidup di dalam satu alam, yaitu alam digital. Jadi digital culture itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mungkin Amalia juga, kalau saya kadang-kadang masih mengalami gegar digital. Karena kadang-kadang saya memiliki HP misalnya seperti itu atau smartphone, sebagian besar saya tidak bisa pakai fitur-fiturnya. Kadang-kadang saya cuma bisa pakai fitur-fitur terkait dengan WA atau kemudian Twitter atau Instagram. Itu yang banyak disediakan di smartphone hampir tidak terpakai oleh saya. Sementara generasi Y dan generasi Z itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi saya adalah generasi dua alam, yaitu alam non-digital dan alam digital. Nah, ini yang Anda hadapi sekarang ini. Oke, berikutnya. Nah, ini juga yang menjadi masalah di dalam disinformasi di Indonesia sekarang. Ini diambil dari dashboardnya Media Web,
terutama di Twitter karena soal politik. Karena orang mengatakan bahwa seolah-olah ini yang berkuasa lah yang mengadakan serangan terhadap mereka yang di luar. Padahal ternyata dari data yang dikumpulkan oleh media web, tagar dukungan terhadap presiden dibandingkan dengan tagar dukungan yang tidak mendukung presiden itu berbanding 3/9 atau 1/3. Tagar serangannya itu 9,2 juta, tagar dukungan hanya 3,3 juta. Jadi tidak benar bahwa terjadi serangan terhadap mereka yang itu tidak setuju terhadap pemerintah. Toh mereka juga sebagian besar dibiarkan saja selama ini sepanjang tidak terjadi misalnya melanggar undang-undang, baik undang-undang ITE, penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah, atau hoax. Oke, berikutnya. Nah, ini yang kita kumpulkan isu-isu hoax dari Agustus 2018 sampai 2020 dengan bantuan dari AIS ini, dan kita kelihatan betapa banyak cukup besar isu-isu hoax yang disebut tadi yang membuat disinformasi di Indonesia. Berikutnya. Nah, ini kalau kita ikuti, ini diambil dari Dirjen Aptika Kominfo, temuan isu hoax itu per kategori. Anda lihat di masa-masa sekarang ini, anehnya di masa ketika COVID begitu kuat, malah isu hoax itu lebih banyak juga tentang kesehatan. Dan kemudian yang kedua tentang pemerintahan, ketiga tentang politik. Kelihatan sekali bahwa di Indonesia isu hoax itu terutama kalau kesehatan ini muncul karena di masa COVID, terutama tentang pemerintahan dan politik. Berikutnya. Nah, ini yang kami dapatkan yang terbaru hingga 5 Oktober kemarin, isu hoax di Indonesia. Ini diambil dari sejak awal tahun 2020, itu sekitar 1.179 hoax yang ditemukan. Contohnya seperti apa? Berikutnya. Ini contohnya adalah misalnya Luhut jemput vaksin COVID-19 ke Tiongkok dengan niat musnahkan pribumi. Anda bisa bayangkan yang disinformasi seperti ini yang beredar. Dan apabila orang tidak ikut dalam literasi digital, ikut dalam mendukung kewarasan digital, maka dengan segera bisa menelan ini mentah-mentah. Nah, ini yang pertama dari hasil 1080-nya adalah yang tanggal 23 Januari ada virus berbahaya di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Nah, ini sudah oleh Kominfo, itu sudah ada link counternya, itu teman-teman bisa melihat kalau yang Luhut jemput vaksin COVID-19 ini sudah dimasukkan dalam link counter di Medcom maupun di Sindo News. Sementara untuk mengcounter yang terkait dengan di Dr. Sarjito itu sudah dikeluarkan di suara.com. Jadi pemerintah juga berupaya mati-matian untuk berusaha melakukan pendidikan atau literasi digital kepada masyarakat. Sehingga kami sangat gembira malam ini teman-teman juga berupaya ikut bukan saja memahami tentang transformasi digital atau digital culture, tapi juga bisa ikut membantu untuk melawan isu hoax di Indonesia. Selain dari upaya pemerintah dengan bekerja sama, berkolaborasi dengan media-media yang ada di Indonesia. Oke, berikutnya. Nah, ini ada statistik yang dikeluarkan dari Kominfo 2020, penanganan konten internet negatif. Anda bisa bayangkan kalau ini tidak kita hadapi, maka apa yang disebut oleh Mas Raja tadi, kita menjadi ketidakwarasan digital itu menguasai kita yang berada sekarang di dalam publik yang memakai internet ini. Yaitu yang terkait dengan pornografi, perjudian, penipuan daring, di sosial media, kemudian di radikalisme digital, kemudian berita bohong atau hoax. Anda bisa bayangkan, yang terbanyak tuh aneh di Indonesia, itu adalah pornografi. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa melakukan analisis yang lebih serius. Kenapa orang Indonesia ini banyak sekali
tampaknya menyukai hal-hal yang terkait dengan pornografi. Total konten pornografi telah diblokir dari tahun 2010 sampai dengan September 2020 jumlahnya 1.062.558. Nah, ini yang terbesar. Baru perjudian, baru kemudian konten negatif di sosial media, baru masuk pada penipuan daring. Nah, ini menjadi menarik soal penipuan-penipuan ini karena ada beberapa tokoh-tokoh terkenal berusaha ikut dalam menangkap para penipu ini. Oke, berikutnya. Nah, inilah yang kami terima kasih, partisipasi kolaborasi dari teman-teman dalam membangun generasi literasi ini menjadi kaum terpelajar, yaitu komunitas seperti yang teman-teman lakukan ini, atau juga di sini pasti bergabung ada akademisi, mahasiswa, kemudian juga para ahli, pemerintah juga terlibat, ya kami sebagai orang pemerintah, kemudian ada juga media dan dunia usaha. Dan inilah yang kita harapkan dalam upaya membangun generasi literasi Indonesia, dalam membangun sumber daya manusia di Indonesia, dalam upaya untuk menghadapi pandemik, dalam upaya membangun kewarasan digital, melawan ketidakwarasan digital, hanya kerjasama dengan di 5 arena inilah yang bisa menghadapinya. Jadi kami terima kasih kepada komunitas yang bekerja sama pada malam ini. Upaya menuju waras ini memang harus melalui jalan-jalan yang tidak mudah, di mana diutamakan tadi keterkaitan antara si ahli, ya harus melibatkan keahlian tertentu untuk mengatasi persoalan memang ini. Memang di dalam dunia digital yang serba serentak, serba cepat seperti ini, orang hampir tidak punya waktu. Tadi saya baru aja diskusi dengan satu media tertentu begitu. Saya bilang media Anda ini dipakai nih untuk melakukan semacam disinformasi, karena yang dipotong cuma judulnya, terus isinya dihilangkan. Isinya dihilangkan, cuma judulnya diambil, dan judulnya itu yang disebarkan ke semua media sosial. Jadi saya kontak pemimpin redaksinya, ini bagaimana ya cara menghadapinya ini. Ini terserah Anda, saya bilang saya cuma ingin memberitahu aja bahwa judul Anda itu yang dipakai. Jadi memang ketiadaan waktu ini membuat orang hanya membaca judul, kemudian tidak lagi membaca isi dan tidak lagi memahami konteksnya. Jadi ini memang menjadi penting literasi media dalam upaya menumbuhkan kewarasan. Memang saya sempat diskusi panjang memang dengan teman-teman jaringan pendidik literasi digital. Memang syarat yang mereka sarankan untuk literasi media ini cukup panjang. Dan ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Gus Mowafik, yaitu tahapannya itu dari analisis, verifikasi, evaluasi, kemudian partisipasi, artinya bertanya kepada ahli, kemudian juga melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Ini memang syarat-syarat yang diberikan oleh jaringan pendidik literasi digital ini persis seperti tadi yang disampaikan. Jadi tanpa literasi digital yang kuat, tampaknya memang akan agak susah berhadapan dengan upaya menghadapi dunia perang digital, di mana kekuatan tadi hitam dan putih sedang bertarung. Atau kalau menurut Gus Islah tadi, itu medan pertarungan. Jadi urusannya bukan menang, urusannya cuma menang dan kalah sekarang ini. Dan kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan memang dalam diskusi kami dengan beberapa pihak, pemerintah memang pendekatannya lebih kepada ikut sebenarnya dalam upaya literasi media, tetapi peran termasuk yang dikerjakan oleh Kominfo. Dan tetapi untuk penegakan hukumnya cukup banyak juga. Kami baru saja berdiskusi misalnya dengan tim multimedia Cyber Patrol dari Kadif Humas Polri. Nah, itu cukup intensif. Jadi 1 kali 24 jam itu mereka melakukan semacam patroli terhadap cyber patrol terhadap multimedia. Nah, ini banyak sekali melibatkan lembaga-lembaga di dalam di Polri sendiri, tetapi selain itu juga melibatkan teman-teman di lembaga yang lain maupun kementerian seperti Kemenkumham, BSSN, BIN dan segala macam. Dan yang menarik adalah melibatkan kolaborasi dengan
teman-teman dari masyarakat, di mana misalnya yang paling kuat itu adalah seperti teman-teman Movindo yang mereka memiliki semacam semacam aplikasi untuk secara langsung bisa melihat ini hoax atau bukan. Nah, jadi itu ada aplikasinya, tinggal dibuka di Google Play, itu punyanya Movindo, namanya namanya Turn Back Hope. Itu tinggal di aplikasinya tinggal diambil. Jadi kalau kita ragu-ragu terhadap informasi tertentu, misalnya pada berita, kemudian pada gambar, kemudian atau pada meme segala macam, tinggal kita masukkan ke dalam aplikasi itu, nanti dia akan segera menjawabnya. Kalau dari Kominfo biasanya bekerja sama dengan media-media, ketika ada berita atau info hoax, itu kemudian mereka menganalisis, kemudian disampaikan kepada media kemudian melaporkannya kembali sebagai berita. Nah, tapi kalau saya lebih banyak, kalau yang paling gampang itu adalah memakai aplikasi yang dikeluarkan Mavindo yang berjudul Turn Back Hoax itu. Nah, itu bisa dipakai. Nah, di samping tadi ada beberapa yang bisa dilakukan secara langsung. Jadi kita ini mengandalkan kerjasama dari masyarakat dan juga mengandalkan kerjasama dengan teman-teman yang berada di kementerian maupun lembaga dalam bentuk penegakan hukum. Dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, polisi sudah menangkap ada 1 orang dari Makassar yang menyebarkan berita hoax tersebut. Nah, pada intinya saya ingin mengatakan bahwa terima kasih atas semua informasi maupun tadi atas saran-saran yang diberikan. Terima kasih Gus Muwafiq. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lebih langsung daripada di offline ini. Karena biasanya sama Gus Muwafiq lebih sambil ngopi, sambil jagungan itu lebih lebih asik perbincangannya, Gus. Oke, terima kasih banyak atas semua masukannya terhadap upaya kita menuju ke warisan digital.